kisah yang menarik di sini dalam kehidupannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu ketika beliau menasehati perempuan-perempuan pada zaman dahulu agar mau sekolah yang tinggi dan tidak bergantung pada laki-laki. Jadi inilah cara retorika beliau, cara berbicara beliau kepada kaum perempuan zaman dahulu. Jadi suatu ketika Kiai Dahlan itu bertanya kepada anak-anak muda perempuan Muhammadiyah. Kata-katanya beliau itu seperti ini: apakah kamu tidak malu jika auratmu itu dilihat oleh kaum laki-laki? Lalu anak-anak muda perempuan pun itu serentak menjawab bahwa mereka itu akan merasa malu sekali kalau auratnya dilihat kaum laki-laki. Lalu Kiai Dahlan berkata lagi, jika kamu malu, mengapa jika engkau sakit lalu pergi ke dokter laki-laki, apalagi ketika hendak melahirkan seorang anak? Sungguh itu akan menjatuhkan harga dirimu sebagai perempuan dan auratmu akan dilihat oleh laki-laki. Jika engkau benar-benar malu, maka hendaknya engkau terus belajar dan jadilah dokter, sehingga akan ada dokter perempuan untuk kaum perempuan juga nantinya. Jadi itu adalah sebuah kata-kata motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada kaum perempuan. Jadi beliau ini menasehati kaum perempuan, kalau memang engkau itu malu auratmu dilihat laki-laki, ya kenapa tidak bercita-cita yang tinggi? Jadi beliau ini mendorong keinginan perempuan zaman itu untuk bercita-cita tinggi. Jadi kenapa beliau berkata seperti itu? Ya karena agar perempuan itu tidak ditindas oleh laki-laki, tidak ditindas oleh kaum laki-laki. Jadi inilah cara beliau dalam mendakwakan ajarannya. Nah, jadi sebagai seorang perempuan itu wajib memiliki cita-cita yang tinggi, katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Agar kenapa? Ya ketika nanti sudah menginjak dewasa dan sudah mengenal laki-laki, perempuan akan bisa menyikapi segala kehidupan yang ada dan tidak bergantung kepada laki-laki. Sebenarnya ini sindiran juga bagi kita, pelajaran yang kita ambil, yang bisa kita ambil, baik laki-laki maupun perempuan, sebenarnya itu tidak boleh bergantung kepada siapa saja selain kepada Allah. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu, di situ dikatakan Allahus Shomad, bahwasanya Allah lah tempat bergantung dan kita tidak boleh bergantung kepada siapapun. Nah, disinilah cara retorika beliau, cara berbicara beliau kepada kaum perempuan dahulu, khususnya perempuan Muhammadiyah, agar nantinya itu terciptalah intelek-intelek kaum perempuan di situ, agar kaum perempuan itu tidak diinjak-injak oleh kaum laki-laki. Jadi beliau menyamaratakan antara hak perempuan dan hak laki-laki di situ. Jadi perempuan juga memiliki hak dan laki-laki juga memiliki hak sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi untuk mendapatkan itu perlu yang namanya belajar, perlu yang namanya pendidikan. Nah, disitulah cara-cara dakwah beliau kepada kaum perempuan agar memiliki pemikiran dan agar memiliki kemauan yang tinggi di situ.